Oke, kali ini saya sangat happy, senang. Kenapa saya senang? Karena saya didampingi dua wanita cantik. Tapi nggak boleh kata teman saya, tahu diri katanya. Saya sudah berumur gitu, nggak boleh sama yang muda-muda gitu. Oke, ada Laila, ada Anjan dari Queen Bee, benar ya? Nampaknya Queen Bee ya? Iya, Queen Bee. Ya. Siapa yang Queen-nya? Kedua-duanya Queen? Kedua-duanya dong. Kedua-duanya Queen ya. Mereka dari teman-teman Oke Made yang mungkin belum tahu, saya perkenalkan sedikit. Queen Bee ini, kalau selama ini kan orang tahu Oke Made itu lagu pop Bali. Tetapi Queen Bee ini bukan penyanyi lagu pop Bali, tapi mereka adalah duo dari Bali yang merekam sejumlah lagu berbahasa Indonesia. Ada juga bahasa Inggris ya? Iya. Ada bahasa Inggris juga. Dan mereka sangat potensial. Tapi kita mulai dulu dari nama Queen Bee-nya. Siapa yang menobatkan kalian jadi ratu? Boleh, saya lupa. Ini Laila, ini Anjan. Iya. Boleh. Sebenarnya awalnya Queen Bee itu namanya di-arrange sama kita aja, kita bertiga. Jadi sebenarnya kita ada nama lain juga, cuma nggak tahu kenapa kita seretnya di Queen Bee. Artinya Jadi kita ketika vote. bertemu kita itu vote. ada sejumlah nama. Iya. Jadi kita seretnya milihnya Queen Bee. yang lain apa? Banyak banget. Banyak Banyak sih banget. waktu itu. Kayak nama-nama bunga gitu kan karena Ya karena girly ya, Iya, nama-nama girly, bunga iya. gitu. Tapi akhirnya disetujui Queen Bee. Queen Bee. The Kan- Queen Bee lebih The tepatnya. Queen Bee Iya, depannya. Queen Bee. Terus ketemunya kalian ini siapa yang punya gara-gara? Nah, Ada yang bersatu gitu. ini jadi unik nih Anjan ya ceritanya. Iya. Sebenarnya aku nggak ada koneksi apapun sama Anjan gitu. Iya. Belum pernah kenal Kita sebelumnya. belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Tapi bisa jadi itu gimana? Kita dikenalin produser kita. Ya, dikenalin sama Blida. Jadi awalnya emang dari dia kita bisa ketemu, terus awalnya ditawarin mau nggak jadi lead vokal di grup ini kayak gitu. Ntar dikenalin deh sama ada rappernya kayak gitu. Terus coba buat meet, ternyata klik ya. Apalagi kita juga sebenarnya nggak beda jauh nih umurnya, jadi cepet klik. Kalau misalnya ngobrol juga nyambung kayak gitu. Jadi Beda umur ya? beda setahun doang ya. Anjan berapa? 18. 18? 20. 20. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun. Dipertemukan kemudian memang awalnya dipertemukan untuk proyek rekaman atau secara nggak sengaja? Sebenarnya kayak ide untuk bikin project itu nggak sengaja. Oke. Iya, Yang punya ide beli kadeknya. Iya. Bukan sebenarnya. Beli KDA. Beli kadek. Mundo dulu kayaknya ya. Dari studio dulu, studio rekaman. Iya, jadi Oke. kalau kita kan ada 2 versi ya. Iya. Heeh. Jadi Dua kalau- versi. Yang kalau dari versi saya nih, Kalau saya Iya, kebetulan diajakinnya sama beli Iya. KDA-nya. Jadi belum tahu kalau ternyata itu Mundo yang ngajain. Oke. Mundo yang ngajain. Berawal dari studionya, saya bilang Mundo aja. Kalau kalian mungkin bilang ada Om Mundo atau apa, saya ketahuinya Mundo. Di studio Mundo ketemu, dipertemukan, terus kemudian Iya. diklikkan untuk satu project gitu ya. Iya. Tapi memang kedua-duanya awalnya jadi penyanyi atau gimana? Kalau saya awalnya jadi gini sebenarnya jadi member padu sih awalnya. Terus tiba-tiba pas SMP udah mulai nyari-nyari lomba. Biasanya awalnya dari sekolah ditawarin, terus akhirnya SMA juga ikut lomba solo gitu. Lomba-lomba nyanyi solo. Sempat rekaman atau gimana sebelumnya? Sebenarnya sebelum Queen Bee sempat ada satu single kalau saya. Single berbahasa Indonesia atau bahasa Bali? Berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris malah gitu ya? Iya, itu kayak genrenya lebih ke EDM. Main sendiri EDM-nya atau? Enggak, ada DJ-nya gitu. Ada DJ-nya gitu. Tapi itu nggak berlanjut? Itu nggak berlanjut sayangnya. Terus akhirnya Queen Bee kayak gitu. Oke, akhirnya Queen Bee punya ide dipertemukan dengan Iya, Laila sama gitu ya? Laila. Kenapa harus ada rapnya itu, pertimbangannya apa gitu? Sebenarnya kita kurang tahu ya, yang tahu itu produsernya sebenarnya. Mungkin karena emang biar ada warna baru aja. Karena mungkin sekarang mostly banyakan gimana ya, lead vokal doang. Jadi Iya. mungkin Hanya penyanyi solo, vokal iya, aja biasa gitu. Iya, beda mungkin pengen ada sentuhan warna baru kali ya, biar nggak sama-sama yang lain. And then dikasih rap, mungkin kayak gitu deh. Dan ketemulah Laila. Ketemu Gitu. sama Kak Laila. Ini Laila pertama kali nge-rap atau gimana? pertama kali. Sebenarnya nggak ada basic penyanyi atau ingin jadi penyanyi. Penyanyi Terus kayak sama sekali nggak ada? sama sekali nggak ada. Tapi bisa nyanyi?
bisa, cuman di kamar mandi aja biasanya. Nyanyi dikit-dikit, oke. Tapi bisa akhirnya kemudian mengiyakan untuk jadi rapper itu gimana? Karena pengen mencoba sesuatu yang baru aja. Karena kan emang belum pernah ya kayak punya project lagu sendiri, terlebih kan diproduserin, jadi ini kesempatan ya. Itu perlu waktu lama nggak bagi Lela untuk belajar nge-rap? Enggak sih sebenarnya. Terus itu kan baru nge-rapnya di Lela, terus ngekliknya dengan Anjan itu gimana prosesnya? Cukup lama juga nggak? Apalagi katanya belum pernah kenal sebelumnya. Iya, enggak. Untungnya enggak sih. Jadi sekali dikasih, kebetulan lagu-lagu kita juga diciptainnya sama produser. Lagu yang pertama apa? Lagu yang pertama itu The Story. The Story. Iya, itu diciptainnya sama Bli kadeknya. Terus awalnya dikasih, kita langsung klik aja sih. Kita nggak ada problem langsung ya masuk sampai single terakhir aman-aman aja, nggak ada problem sih untungnya. The Queen Bee sudah mengeluarkan satu album ya? Mini album. Itu ada berapa lagu? Pura-pura lupa aja. 6 ya kalau nggak salah ya? Ada 6 lagu ya? Tapi kita featuring juga ada. Ada featuring juga sama Adele juga. Sama Adele, sama rapper That Girl. Oh iya, ada rapper satu lagi itu. Nah, setelah keluar The Story pertama kali, apa yang terlintas di pikiran kalian? Dari awalnya sama sekali nggak menyangka jadi penyanyi dan rekaman, akhirnya sekarang jadi penyanyi loh. Kita jadi semangat ya, langsung ngebut. Kita langsung bikin single kedua karena saking semangatnya. Karena kan baru berkarya, kita baru bikin karya. Jadi kita langsung terpacu gitu. Jadi langsung, gimana kalau kita langsung buat single kedua gitu. Kalau Laila belajar nge-rapnya dari mana? Artinya mungkin ada contoh dari siapa, ngelihat rapper siapa mungkin? Gak ada sebenarnya. Jadi kayak pertama kali belajar nge-rap itu cuman disuruh ngikutin salah satu ada lagunya Bondan. Ya, Bondan. Itu suruh praktekin, suruh praktekin kayak gitu aja dan kan emang lagunya nggak terlalu asing. Lagu Bondan ya sudahlah ya. Iya. Oke. Nah itu dari situ kayak jadi ceritanya Jadi ngerasa nge-rap tuh ternyata asik juga gitu ya. Asik kok, gampang kok gitu. Nah jadi di situ Mundo yang punya ide. Jadi kenapa nggak bikin aja nih, cocok kalau bikin kayak versi Mundo, versi Bondan tapi yang cewek. Nah jadi Mundo ngide kayak gitu kan. Jadi ini tinggal cari yang vokalnya nih gitu. Ketemulah Mundo dengan Pak Kadek Dwi, dibawalah Anjan itu jadinya. Gitu. Nah, boleh bukan dibuktikan, udah terbukti sih. Boleh diperdengarkan nggak sedikit? Mungkin bagian duet lagu apapun itu yang ada rapnya, boleh nggak sedikit? Kita berdua ya? Ya. Mungkin lagu The Story kali ya? Boleh. You, there's memories, so you, the story, and you are all about my life. You, there's an ocean, oh you, the story, and you are all about my life. Dahulu ku temukan gelap jalanku, aku terlatih hadapi pilunya dunia, selalu berharap semuanya kan baik-baik saja, walau terkadang berjalan tak sesuai harapan. Waktuku lalui terus melaju, berbekal angan cinta yang kurasa di ujung pilu, hati pun membeku, dan ku temukan dirimu yang jadi tujuan hidupku. Wah, itu nge-rapnya bagus, tapi katanya bilang nggak ada bakat jadi penyanyi, gimana tuh Cina? Jadi kayak gimana ya, sebenarnya kalau kayak nggak ada sih sebenarnya niatan pengen jadi penyanyi atau rap itu sebenarnya nggak ada, cuman mungkin karena kesempatan ya. Kesempatan namanya juga kesempatan kan nggak datang dicoba kali. Gitu. Jadi siapa tahu rezekinya emang di sini, jadi coba. Ketika The Story muncul pertama kali dan kemudian 5 lagu yang lainnya, respon teman-teman gimana? Karena mungkin kalau Anjan tadi karena sering ikut Romen pernah tahu Anjan nyanyi, tapi Laila kan mungkin baru nge-rap dan ternyata diduetkan. Kalau respon dari teman aku itu sebenarnya kaget, karena basicnya itu aku emang suaranya kan kurang bagus, emang nggak bagus. Jadi kayak wah kok bisa nih gitu nyanyi sih teman-temanku bahasanya, kok bisa nih
enak juga gitu lagunya, cocok gitu. Tapi dengar-dengar logatnya kayaknya dari mana ya? Masih mendok. Lama kelamaan mendoknya juga. Mendoknya kelihatan. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu satu persatu mungkin dari Anjan dulu. Anjan sendiri sebetulnya mulai tertarik kepada musik itu umur berapa? Sebenarnya dari kecil banget sih. Dari kecil itu dulu ibu yang bilang waktu sekitar umur 3 atau 4 tahun itu suka sama lagu Bali katanya. Nah, terus akhirnya dari SD itu sempat salah jalur nih sebenarnya. Jadi SD sempat nggak keterima buat masuk paduan suara. Terus SD udah sempat mau paduan iya, suara, udah tapi sempat nggak masuk, keterima. tapi nggak keterima. Akhirnya coba-coba lagi iseng di SMP sampai akhirnya juga masuk salah satu les musik di Bali gitu. Jadi dari sana kayak digali lagi passionnya, akhirnya dapat klik. Jadi awalnya emang dari masih kecil banget emang udah Memang suka udah nyanyi. kepingin nyanyi gitu Iya, ya? emang udah suka nyanyi. Tapi nggak terlalu ngotot untuk ikut lomba-lomba, kemudian ikut festival kayak itu, nggak gitu juga ya? Sebenarnya bukan nggak ngotot ya, mungkin karena ternyata passion saya itu bukan di lagu Bali, jadi mostly dibalikan pada lagu Bali. Pas SMP, terus SMA udah ketemu passion lagu itu kebanyakan biasanya lagu Indonesia sama lagu Barat, gitu. Sementara di festival-festival itu kebanyakan lagu Bali lagu gitu ya? Bali, iya. Nggak Sebenarnya itu sih. tertarik atau berminat bawakan lagu Bali? Sebenarnya jujur belum ya. Belum. Tapi kalau misalnya mungkin disuruh juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Cuma emang bukan passionnya di sana. Tapi kalau one day bakalan dapat kesempatan, dapat chance untuk nyanyiin lagu Bali, kenapa enggak sih? Kalian pernah dengar Triple X kan? Pernah. Lagu Bali yang Iya. ada rapnya juga. Kalau misalnya seperti Queen Bee bikin itu kan keren juga. Nah, tapi mungkin dilela bahasa Balinya nanti mungkin Agak susah sih kalau agak bahasa susah gitu ya. Tapi emang cita-citanya apa sebetulnya Anjan? Mungkin cita-cita Anjan mungkin entrepreneur ya. Lebih sebenarnya gini. Anjan mungkin passion di seni, cuma bukan menjadi tujuan atau cita-cita pertama sebenarnya. Jadi Anjan suka seni bukan berarti Anjan pengen jadi penyanyi sih sebenarnya. Suka seni tapi tidak harus jadi Iya, penyanyi. tidak gitu. harus jadi penyanyi. Berarti nyanyi lebih sebagai Hobi, kayak hobi gitu. untuk kreativitas gitu ya. Iya. Nah, kalau Laila, sebenarnya kesukaan kamu apa sih? Karena katanya tadi jadi rapper juga kecelakaan itu karena dipaksa gitu loh. Gimana ya? Kalau saya itu kan gimana ya? Mulai tertarik nyanyi dan musiknya tuh sejak kapan? Sejak dapat project bareng sama Anjan ini. Baru Kita banget berarti ya? Baru-baru banget. Kalau sebelumnya hobinya apa sebelum itu? Sebelumnya saya jujur nggak ada hobi apa-apa. Nggak, jadi saya cuman kan saya merantau di sini. Betul. Mulai tahun berapa tuh ke Bali? Mulai tahun berapa? Sekitar 2018. 2018. Jadi saya kayak fokus ke kerja aja Oke. gitu. Tapi semakin kesini tuh kayak ngarahnya itu semakin ke dunia Entertain, hibur. Udah jadi apa namanya influencer, habis itu merambat lagi jadi rapper, kayak itu sebenarnya nggak sengaja. Cuman emang Influencer, rapper, ya pokoknya berakhir semua ya. iya. Jadi kayak gitu. Nah ini sekarang kan jadinya kalian bukan lagi hanya Laila, bukan Anjan, tapi jadi berdua. Queen Bee. Bayangan kalian Queen Bee itu akan jadi seperti apa? Atau kepingin Queen Bee itu jadi apa? Kalau dari kita mungkin terus berkarya ya, meskipun saya sadar sebenarnya di sini lagu yang bahasa Indonesia mungkin bukan kurang diminati ya, karena emang mostly Bali yang kayak tadi saya bilang. Cuma kayaknya kita pengen terus berkarya aja sih setelah ini. Tapi kan peluangnya juga bukan hanya di Bali kan, bisa Iya keluar sih, juga bisa. banyak kan itu artinya. Cuman kan kita harus compare ya, soalnya kan Anjan juga kuliah, Betul. terus saya juga kerja, jadinya itu kita butuh gimana ya, waktu buat kita bikin project tuh kadang
jadi terhambat. Menyesuaikan waktu itu Iya, gitu kalau ya. untuk sekarang karena baru masuk kuliah juga saya soalnya. Kalau untuk pentas-pentas gitu berarti otomatis agak harus benar-benar diperhitungkan juga waktunya berarti ya. Iya. Gimana nih kalau Anjan free nggak tanggal ini ada konser di sini gitu. Ya, Ternyata karena untuk mendatangkan mereka pun kemarin harus diatur. Iya kan nggak lucu kalau hanya Laila atau Anjan, harus kedua-duanya Queen Bee gitu. Nah, kalau boleh tahu arah musiknya Queen Bee itu sendiri, kalau orang mengatakan genrenya apa sih gitu loh? Kita pop sih ya. pop rap. Kita lebih ke pop rap gitu. Jadi Pop mostly rap. lagu-lagu kita kayak gitu sih, pop. kayak lebih ke lagu-lagu remaja gitu sih untuk remaja Iya. gitu. Berarti target kalian, sasaran kalian lebih ke anak remaja gitu Iya ya? sih. Tentang cinta monyet lah lagunya kan tentang Oke. cinta-cintaan semua. Kalau udah nggak cinta lagi tinggal karena cinta monyet, kalau nggak cinta lagi tinggal, nah itu deh. Tapi karena saya ada kepingin untuk bikin lagu nggak? Karena kan kalau untuk di album pertama kalian, itu lagu kan mostly diciptakan oleh Kak Dwi. Iya. Sementara barangkali kan kalian mulai kepikiran juga bahwa lagu ini mungkin biar bisa lebih kena ke segmen remaja, mungkin lebih pendekatannya lebih pas. Ada nggak keinginan bikin lagu juga? Mungkin next kali ya. Next. Pasti sih kita bakal. Ada kan di lagu apa yang judulnya itu juga Anjan bantu juga bikin lirik. Iya, tapi itu baru cuma satu lagu. Mungkin next single kita bakalan mungkin pure kita. Biar kita full kita. Kan kadang masih dikasih ide gitu Iya. bikin liriknya. Ibaratnya ini kan kalian sekarang udah jadi satu produk yang dari Mundo Studio dan Pandarel dikeluarkan jadi The Queen Bee. Nah, nilai jual atau artinya apa sih mungkin kalau Laila maupun Anjan punya pendapat. Coba kalian sebutkan apa sih alasan kenapa misalnya orang harus ngelirik Queen Bee. Ayo. Mungkin kalau dari Anjan ya, kalian harus suka Queen Bee. Iya. Oke, itu mungkin karena sasaran kita, lagu kita tuh easy listening. Kita juga lagunya asik kok. Jadi sasaran kita tuh ke remaja, jadi pasti bakalan suka. Oke, karena remaja suka. Kalau dari Laila? Kalau dari aku sih sebenarnya aku setuju banget sih sama project yang ini. Maksudnya kenapa aku klik banget itu karena yang di sini yang aku lihat tuh di Bali kayak duo pop rap itu kayaknya masih belum ada. Duo jarang, pop rap iya. Masih perempuan belum kayaknya. ada malah Belum gitu ada, ya. ya. Jadi kayak aku tuh semangatnya jadinya di situ kayak ini kayaknya belum ada gitu. Mungkin kalau emang rezekinya di situ kita bisa dapet. Maksudnya Akan terus berkembang lagi di sana terus gitu ya berkembang artinya. lagi, iya, gitu. Nah, kalau bisa diceritakan tentang proyek kemarin ya, The Story, itu ya mungkin bukannya aneh, tapi jarang ada orang yang, karena The Queen Bee sendiri baru 1 tahun lebih ya, belum ada 2 tahun, baru 1 tahun lebih. Tapi dalam waktu singkat terbentuk, langsung sudah rekaman, langsung jadi satu album. Nah itu bisa kalian ceritakan nggak prosesnya bagaimana sibuknya, capeknya kalian mengejar target itu, atau mungkin jatuh bangunnya kayak apa gitu? Mungkin sebenarnya kita simple sih ya. Awalnya kita kalau saya jujur takutnya nggak klik sih, karena emang kan kita belum pernah ketemu sama sekali kayak gitu-gitu. Tapi ternyata Kak Lela orangnya ya enak diajak, terus kita cepat nyambung. Jadi kalau bagi saya sendiri nggak ada problem, nggak ada kendala. Jadi kita enjoy aja, mau secapek apapun kita dari kita buat music video until kita manggung-manggung atau apa, kita benar-benar enjoy sih. Hanya ngerasanya gitu sama Dilakukan dengan senang hati iya, gitu ya? jadi kayak no problem, nggak ada rasa capek yang kayak gimana-gimana. Jadi kita aman-aman aja sih dari awal. Nah itu kan Anjan yang karena biasanya nyanyi, rekaman kayak begitu. Nah, Laila gimana berhadapan dengan mic? Awalnya itu sempat grogi, tapi ya di backup sama Anjan. Karena kan Anjan lebih pro lah, ya lebih berpengalaman. Aku pertama kali manggung itu juga kacau banget sebenarnya kalau nggak. Boleh diceritakan nggak pengalaman pertama kali manggung tuh? Katanya tadi baru klik terus dikasih di panggung, dilihat orang banyak orang. Ini ada cerita seru sih. Jadi waktu pertama kali saya dapat panggung ya, Queen Bee dapat panggung tuh pertama kali saya pegang mic. Jadi kayak gimana ya?
Jadi mau nyanyi itu kayak nggak keluar suaranya, bingung. Untungnya kan Anjan ya sedikit tahu ya rapnya, jadi masih bisa dibantu kayak gitu. Jadi yang bener-bener nervous, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat orang, jadi kayak kaku gitu. Bener-bener ayo Queen Bee kita baru bikin baru syuting video klip kayaknya, baru selesai yang pertama. The Story pertama, habis itu selang beberapa waktu, habis itu langsung ada panggung pertama, dan itu panggung pertama buat aku sendiri kan. Jadi aku bener-bener gimana ya, rasanya campur aduk. Tapi untung di backup oleh Anjan gitu. Tapi kalau sekarang udah aman-aman aja, lancar aja. Sekarang aman sih. Udah hajar aja gitu ya. Lela juga cepat belajar sih anaknya. Jadi nggak perlu waktu lama untuk nggak grogi. Mungkin awal-awal karena emang kayak transisi, karena emang baru awal ya kayak gitu. Tapi kalau Lela cepat belajar banget sih anaknya. Kalau kalian berdua sih lebih merasa pas atau senang itu lagu berbahasa Inggris apa berbahasa Indonesia? Kalau saya kebetulan sih fine-fine aja ya. Kalau mungkin disuruh nyamannya mungkin bahasa Inggris karena emang suka lagu barat. Tapi fine-fine aja selama ini lagu-lagu Queen Bee kan banyak berbahasa Indonesia, nggak apa-apa, fine. Setuju nggak? Jangan-jangan berpikir, waduh kalau bahasa barat, nge-rap dalam bahasa barat. Nggak, kalau aku sih apa aja gitu. Yang penting liriknya asik, sesuai, maksudnya gas aja gitu. Apa aja. Mau sebenarnya Bali juga kalau mau dibuat lagi ya, kalau kita mau bikin project next Bali juga, it's okay, aku mau belajar. Bisa bahasa Bali nggak? Saya ngadupis. Kalimat pertama itu. Itu aja soalnya yang saya tahu. Ya, kalau boleh tahu siapa yang paling kuat mendukung kalian dalam berkarir atau berkarya ini, The Queen Bee? Pasti produser kita sih ya. Produser, terus orang tua sih kalau Anjan. Kalau orang kan selalu biasanya kalau ketika bikin rekaman, jadi penyanyi, terus kemudian bikin produk, pasti berharapnya bahwa keuntungan, popularitas. Nah, Anjan maupun Lela sendiri memandang popularitas dan uang itu seperti apa mungkin? Anjan sendiri sih mungkin The Queen Bee, Anjan nggak pernah berharap sih untuk populer atau misalnya gimana ya ngomongnya, dapat di sini rezeki kayak terlalu berharap kayak begini-begini, enggak sih. Anjan lebih fokus ke punya karya gitu-gitu sih sebenarnya. Lebih ke yang penting punya karya original dulu karya, gitu ya. Iya, kalau soal itu rezeki nanti deh. Kalau misalnya terlalu berharap terus nggak jadi prosesnya apa-apa, belum sampai. Prosesnya belum sampai. Jadi mungkin lebih ke yang penting berkarya aja dulu gitu. Kalau Anjan sih gitu ya. Kalau Lela gimana? Kalau aku sih karena aku emang udah kerja ya, jadi kayak kalau seumpama Queen Bee jalan, orang ini udah masuk hobi kan. Jadi kalau hobi udah menghasilkan itu kan senengnya luar biasa. Jadi pasti berharap suatu saat nanti Queen Bee bisa menghasilkan yang jadi lebih besar gitu. Kalau soal popularitas gitu? Popularitas kayaknya saya sudah sedikit populer ya. Nah, itu mau saya tanyakan tadi. Awalnya belum nggak menyangka jadi penyanyi gitu. Terus kemudian videonya muncul di YouTube, dilihat oleh banyak orang. Kan Lela bisa nyambung dulu nggak? Gimana kesannya lingkungan atau respon mereka gitu? Kalau dari aku tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kan yang aku share linknya itu semua jadi kayak terutama teman-teman aku yang di Jawa, yang di Malang tuh jadi wah Laila sekarang udah sukses gitu bahasanya. Udah bisa udah bisa. Dulu kan aku nervous banget ya kalau termasuk pemalu dulu. Pemalu. Tapi udah bisa ya sekarang dia di depan kamera gitu. Terus sekarang udah banyak karyanya dia gitu. Yang dulunya pemalu, introvert lah, sekarang bisa nyanyi di di panggung ke panggung gitu kan, kita juga sering ya ke panggung. Itu berarti paling nggak Queen Bee udah punya basis penggemar di Malang juga dong. Teman-temannya kan Lela kan. Ya pasti kan kalau Queen Bee ada project baru, pasti kan aku juga share ke teman aku gitu. Kalau Anjan ngelihat gimana popularitasnya setelah videonya mulai beruntun kan keluar kan? Iya. Udah ke 6-6-nya ya ada videonya? Iya, udah. Yang terakhir Cinta Dalam Diam? Iya, Cinta Dalam Diam. Nggak nyangka sih ternyata lumayan, yang kayak Anjan bilang tadi, Anjan sebenarnya nggak berharap bakalan banyak ditonton, cuma asal share aja, nggak nyangka sampai ribuan ya, lumayan lah ternyata seneng sih, perasaan yang pertama kali pasti seneng, ternyata
lumayan juga banyak yang nonton kayak gitu. Respon teman-teman gimana? Sama sih, pada nggak nyangka karena Anjan itu nggak biasa buat publish sebenarnya. Jadi kayak cover-cover gitu tuh. Sebelumnya suka cover, tapi untuk kepentingan pribadi aja, bukan publish gitu. Iya, cuma beberapa biasanya yang dipublish. Jadi masih banyak banget orang yang nggak tahu ternyata Anjan mungkin lumayan bisa nyanyi kayak gitu. Terus dengan adanya MV-nya Queen Bee tuh pada oh ternyata Anjan bisa nyanyi ya kayak gitu. Artinya banyak yang baru tahu bahwa Anjan bisa nyanyi gitu. Iya, ada beberapa temen yang nggak nyangka oh ternyata Anjan passionnya di nyanyi kayak gitu. Kalau dari The Queen Bee sendiri ada semacam setelah ini proyek ini jadi kan tanggung jawab juga ya, artinya bahwa kalian dituntut harus bisa lebih baik lagi, bisa menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Ada nggak semacam referensi atau mungkin panutan kalian? Grup musik atau penyanyi mungkin? Kayak role model gitu ya? Iya. Ya istilah, saya jarang pakai role model kan itu biasanya dipakai di kampus dan sekolah, agak susah. Iya, anak mahasiswa pakai role model. Oke, betul, role model. Jadi gimana? Kalau Anjan sendiri ya sebagai penyanyi, kalau misalnya grup duo Anjan kurang tahu ya, tapi kalau sendiri Anjan sebenarnya kalau penyanyi Indonesia tuh sukanya Raisa. Karena suaranya dia soft and then dia tuh genrenya juga jazz. Kebetulan Anjan suka lagu jazz kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk grup yang duo kayak seperti kita, kebetulan saya nggak punya role model. Ada sih grup duo Ratu, tapi kan nggak ada rapnya. Iya, kan itu dia masalahnya, rapnya nggak ada. Gitu. Tapi otomatis Laila sendiri setelah jadi Queen Bee ini mulai menambah referensi nggak tentang lagu-lagu rap tuh? Atau rapper siapa? Ya pastinya. Selain Bondan siapa mungkin? Selain Bondan, kayaknya ada. Siapa ya? Barat Indonesia? Barat mungkin kok. Kalau Indonesia ada Iwake kan? Saya kurang tahu ya namanya. Pokok rapper. Oke. Apa sih? Rapper Timur pokoknya. Yang saya jadiin oh referensi. iya, daerah Indonesia Timur kan ada dia rapper yang bagus banget. Siapa namanya deh? Ada. Banyak di sana banyak rapper. Ada banyak rapper terkenal, dia benar referensinya di teman saya sana. kan juga rapper juga ya, Dead Girl. Jadi saya banyak belajar di dia sebenarnya soal rapper. Kita juga kan lagi bikin project bareng kayak gitu. Nah, artinya ke depan ini yang ingin kalian lakukan untuk The Queen Bee juga sesuatu yang paling ingin dicita-citakan untuk The Queen Bee itu apa sebetulnya? Tadi kan kalian bilang bahwa ya karena jalannya aja, karena masih sibuk kerja, masih sibuk kuliah. Tapi kalian pasti punya mimpi dong, dan nggak ingin Queen Bee itu mungkin hanya satu album, sudah itu misalnya. Iya, kita pengennya terus Berkarya ya sih. berkarya, pengen punya album lagi kayak gitu. Karena Queen Bee ini sebenarnya wadah buat kita berekspresi. Iya, karena passion kita juga di sini ya. Kita mungkin berharapnya pengen punya album lagi kayak gitu, dan kalau bisa diciptain sama kita ya next. Harapannya itu ya, ciptakan. Nah, kalau komentar Lela maupun Anjan sendiri di Bali cukup banyak juga sebetulnya ada bakat-bakat penyanyi yang muncul. Iya, banyak banget. Bukan hanya lagu Bali, lagu pop pun banyak. Tapi kan banyak yang kurang seberuntung The Queen Bee, yang artinya dalam waktu singkat Simsalabim udah jadi rekaman. Sementara banyak yang mungkin berbakat juga tapi belum punya kesempatan. Nah, apa komentar atau mungkin pesan kalian terhadap apakah rekan-rekan atau adik-adik penyanyi yang sebetulnya potensial juga? Iya. Kalau bagi saya sebenarnya banyak ya sekarang platform yang digunain untuk bisa ngembangin bakat kita. Mungkin kalau misalnya dia tidak seberuntung kita yang langsung bisa rekaman, mungkin bisa dipublish di YouTube atau di Instagram, karena sekarang kan dunia udah canggih ya, jadi banyak banget platform yang bisa digunain gitu sih. Jadi tetap semangat kalau misalnya mungkin belum bisa rekaman atau apa. Sekarang udah banyak banget cara untuk ngembangin bakat, bukan dengan termasuk cara ada rekaman TikTok doang. juga ada. Iya, kan, TikTok gitu kan. juga ada sekarang. Jadi udah banyak sih cara. Kalau Lela gimana kesan? Lebih ke gimana ya? Aku setuju sih sama Anjan, karena sekarang kan banyak platform-platform buat nge-share Betul. karya kita gitu. Juga kita kan banyak
apa namanya akun repost. Kita Queen Bee jujur juga apa namanya untuk bagi-bagiin apa namanya karya kita tuh kita juga minta bantuan sama akun-akun repost gitu. Sejauh mana Laila maupun Anjan memandang peran penting media sosial saat ini untuk mengangkat nama Queen Bee khususnya dalam ini? Bagi saya sendiri lumayan penting dan lumayan terbantu sih ya. Kalau misalnya nggak ada sosial media, kita juga nggak tahu. Buktinya kayak dari rekaman, kita pasti publishnya ke YouTube. Nah, dari YouTube kita bisa ditonton sama banyak orang. Jadi bagi saya itu penting banget ya. Selain itu di Instagram juga kita nge-share karya-karya kita. Jadi salah satu hal terpenting kita menciptakan sebuah karya itu sosial media tuh salah satu peranan yang penting juga ya bagi Queen Bee. Daripada punya karya nggak ada yang tahu kan itu mana Iya, ya? karena kalau nggak ada sosial medianya ntar kayak nggak ada yang tahu kita. Susah juga. Susah karena emang sekarang kan pada diakses itu pada di sosial media ya, jadi penting banget. Nah, ibaratnya kan The Queen Bee sekarang udah ditonton ribuan orang di YouTube dan segala macam. Kalian ngerasa udah jadi selebriti nggak? Selebgram atau apa? Atau Belum masih jauh sih kalau itu. Kita masih jauh sih dari itu. Karena kan banyak musisi-musisi yang namanya udah besar banget ya, kita masih jauh. Kita masih jauh lah. Cuma at least kita punya karya ya, berkarya. Ada nggak keinginan kalian mungkin punya mimpi sepanggung dengan siapa gitu mungkin? Artis Bali. Artis manapun? Kita ya, tapi Iya, The Queen Bee. artis Indonesia. Kayak kan orang bilang, wah keren banget kok bisa sepanggung dengan artis ini. Lyodra sih kalau aku. Wah, Lyodra. Keren banget keren sih caranya. Itu yang lagi ngetren sekarang kan soalnya kan. Iya. Oke. Nah, satu lagi mengenai tema lagu gitu. Selama ini kan dari lagu-lagu The Story itu kan rata-rata tentang cinta. Ada nggak mungkin kalian tertarik untuk menggarap tema lain selain masalah percintaan? Atau kebayang nggak, Anjan? Next kayaknya kita yang lain kali ya temanya. Cuma untuk sekarang mungkin karena emang target kita tuh remaja ya. Jadi kita pasti buatnya ya ceritanya tentang pasti love story. Kayak gitu. Nggak jauh-jauh dari sana. Kalau The Queen Bee ada ininya nggak kayak klub atau fans clubnya atau apanya nggak? Enggak sih ya, kita nggak bikin kayak Belum gitu. terbayangkan gitu. Belum terbayang. Biasanya kan kayak gitu ada band, ada penyanyi, ada fans clubnya. Iya biasanya kan ya. Cuma masih belum. Iya kita masih baru banget deh. Kita masih baru banget. Masih berarti lebahnya masih berproses ya. Iya. Madunya belum banyak itu ya. Iya. Sambil menunggu menghasilkan banyak madu baru nanti kan gitu ya. Nah, kira-kira boleh dinyanyikan nggak sedikit potongan lagu Cinta Dalam Diam? Oke. Boleh. Ini kisah cinta dalam diamku dan dia, tentang berjuta rasa, dilema dalam masa indah. Selalu kita tuangkan dalam nada cinta, yakinkan semua rasa kita tak terpisahkan. Oke. Khusus yang itu nggak ada rapnya ya. Oke. Ya, dan mungkin kita tunggu lagi ya nanti karya berikutnya dari The Queen Bee biar lebih banyak lagi dan bisa kita bercerita lebih panjang lagi nanti. Karena kayaknya asik juga kalau musik di Bali khususnya dan di Indonesia makin banyak diramaikan jenis musik yang berbeda-beda yang beragam ya. Kalau rap cowok mungkin udah biasa, kalau rap cewek masih jarang. Ya, demikian obrolan bersama The Queen Bee. Menarik juga menyimak perbincangan dengan Laila maupun Anjan, dan semoga kehadiran mereka di kancah musik Bali dan Indonesia umumnya dapat memicu munculnya banyak bakat-bakat baru dan musik kita semakin berkembang. Tetap selalu di Oke Made dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.